Sahabatku, berikut ini saya akan membacakan sebuah cerita dari seorang guru Raja Cah dari Taiwan Timur. Judulnya adalah Ayam atau Bebek. Sepasang pengantin baru tengah berjalan bergandengan tangan di sebuah hutan pada suatu pagi musim panas yang indah, seusai sarapan. Mereka sedang menikmati kebersamaan yang menakjubkan tatkala mereka mendengar suara di kejauhan. Wek, wek. Dengar, kata sang istri, itu pasti suara ayam. Bukan istriku, bukan, itu suara bebek, kata si suami. Enggak, aku yakin itu ayam, si istri bersikeras. Mustahil istriku, suara ayam itu kukuruyuk, bebek itu wek-wek, itu bebek sayang, kata si suami dengan disertai gejala-gejala awal kejengkelan. Wek-wek, kau dengar lagi suara itu. Nah tuh, itu suara bebek, kata si suami. Bukan sayang, itu ayam, aku yakin betul, tanda si istri sembari menghentakkan kakinya. Si suami kemudian berkata dengan gusar, dengar ya istriku, itu adalah bebek, B-E-B-E-K, bebek, mengerti? Tapi itu ayam, masih saja si istri bersikeras. Itu jelas-jelas bebek, kamu itu gimana sih? Suaminya mulai marah. Terdengar lagi suara wek-wek sebelum si suami mengatakan sesuatu yang sebaiknya tak dikatakannya. Tapi si istri sudah mulai hampir menangis. Tapi itu ayam suamiku. Si suami melihat air mata yang mengambang di pelupuk mata istrinya dan akhirnya dia ingat kenapa dia menikahi perempuan itu. Wajahnya melembut dan katanya kemudian dengan mesra, maafkan aku sayang, kurasa kamu benar. Itu memang suara ayam kok. Terima kasih sayang, kata si istri sambil menggenggam tangan suaminya dengan mesra. Wek-wek, terdengar lagi suara di hutan mengiringi mereka berjalan bersama dalam cinta. Untuk mengetahui apa yang terjadi, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat kampung NLP, sahabat yang berbahagia. Nah, mungkin Anda pernah ngalamin seperti itu, atau mendengar cerita seperti itu. Kok bisa terjadi seperti itu? Baik, kita bahas dalam kerangka pikir NLP atau Neuro Linguistic Programming. NLP mengenalkan pada sesuatu frame yang disebut sebagai communication model atau disebut juga dengan human model of the world, yang menguraikan bahwa sumber dari sebuah belief adalah kondisi pikiran, perasaan, atau state of mind seseorang. Sebuah informasi yang masuk melalui kelima panca indera kita tidak serta-merta disimpan, tapi akan difilter dulu. Filtering ini bisa berupa berbagai hal, bisa pendidikan, bisa budaya, bisa agama, bisa umur, bisa kedewasaan. Atau kalau dalam NLP ada 3 filter yang utama, yaitu distorsi, delesi, dan generalisasi. Dengan pemahaman ini, maka sebenarnya semua informasi yang menjadi belief manusia itu pada dasarnya hanya sebuah persepsi. Persepsi karena diulang, dan terus diulang akhirnya akan menjadi realita di dalam pikiran manusia. Maka kunci dari human model of the world ada pada pengelolaan persepsi ini, atau biasa dikenal sebagai internal reality. Memahami terjadinya IR ini akan menjadikan kita mengenal diri kita dan lingkungan, sebab kita juga jadi tahu bagaimana sebenarnya pikiran ini bekerja. Bahwa makna dari sebuah situasi yang kita hadapi tidak terletak pada kejadiannya, melainkan pada cara kita menyimpan informasi akan kejadian serupa di masa lalu yang sudah tersimpan dalam pikiran kita. Sahabat kampung NLP, sahabat kafe terapi yang berbahagia, mungkin kalau kita ingat dulu ketika kita duduk di bangku SMP, SMA, kita mengenal teori bahasa yang dikenal sebagai onomatope. Kalau menurut KBBI, onomatope adalah nominalisasi dari tiruan bunyi. Misalnya kokok merupakan tiruan bunyi ayam, cicik merupakan tiruan bunyi tikus. Makna lain onomatope adalah pembuatan kata berdasarkan pada apa yang didengar. Jadi kita dominan pada auditorinya. Kita mungkin sering mendengar kata plung, itu adalah benda yang jatuh ke air. Geluduk,
adalah bunyi benda keras besar terjatuh ke lantai. Kalau krompiang adalah bunyi kaca yang pecah. Anda bisa menambahkan koleksi dari onomatope berdasarkan dari telinga Anda ini. Semua ini terjadi karena informasi yang masuk melalui telinga kita atau dikenal sebagai organ auditori diproses menggunakan pengalaman subjektif untuk kemudian direpresentasikan lagi dalam bentuk ujaran atau kata tadi. Nah, kembali ke suara ayam tadi, ternyata berbagai bahasa di dunia ini menengarai suara yang kukuruyuk tadi itu dengan cara-cara yang berbeda, dengan model of the word mereka masing-masing. Di Inggris atau di Amerika dalam bahasa Inggris, mereka tidak menyebut kukuruyuk. Mereka akan mengatakan sing a doodle doo. Jadi kalau setiap pagi, ayam jantan selalu berkokok. Itu diterjemahkan sebagai every morning the cock is always sing a doodle doo. Kukuruyuk bagi kita, bagi orang Inggris itu doodle doo. Ayam jago Belanda nggak mau kalah. Dia membangunkan manusia dari peraduannya dengan seruan kukeleku. Ayam Prancis beda lagi, kokoriko. Jadi kalau Anda suka permen kokoriko dulu, itu rupanya seruan atau kokok ayam jantan dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa-bahasa yang lain pun berbeda. Dalam bahasa Jerman, kikeriki. Dalam bahasa Spanyol, kuiki, kui, rikui. Dalam bahasa Rumania, cucuriku. Dalam bahasa Italia, cicirici. Bahasa Cina, kue. Bahasa Jepang, kou. Bahasa Rusia, koureku. Berbeda-beda sesuai dengan human model of the word mereka masing-masing. Di negara kita pun tidak semua suku menyerukan suara ayam jantan dengan kukuruyuk. Coba Anda tanya sahabat-sahabat Anda yang dari Sunda. Mereka menyebutnya kongkorongo. Beda. Maka sahabat Kampung NLP, sahabat KPTP yang berbahagia, dengan memahami human model of the word ini, maka kita juga akan mampu memahami perilaku seseorang sesuai dengan belief mereka. Seperti kisah si suami pada cerita yang saya bacakan tadi. Yang akhirnya dia sadar, siapa sih yang peduli dengan itu ayam atau bebek? Yang lebih penting adalah keharmonisan mereka. Berapa banyak sih pernikahan yang hancur gara-gara persoalan sepele, gara-gara silang pendapat yang tak perlu? Berapa banyak perceraian yang terjadi hanya hal-hal karena ayam dan bebek seperti contoh di atas? Maka ketika kita memahami cerita tersebut, kita akan ingat apa yang menjadi prioritas kita. Pernikahan jauh lebih penting ketimbang mencari siapa yang benar tentang apakah itu ayam atau bebek. Lagi pula betapa sering kita merasa yakin, amat sangat yakin, hakul yakin mutlak bahwa kita yang benar. Namun belakangan terbukti bahwa kita salah. Ya siapa tahu mungkin saja suara yang terdengar pada cerita di atas adalah ayam yang direkayasa genetik sehingga bersuara seperti bebek. Wek. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat.